Halo bor-bor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Kali ini kita akan sedikit berbagi uh, tips ya. Jadi saat ini banyak sekali bermunculan pedagang mobil khusus staff ya, khusus 4x4, khususnya Daihatsu Staff yang selalu bilang mobilnya bagus dan restorasi. Nah, menurut saya bor-bor tanah air, hal-hal seperti itu yang diucapkan full restorasi itu biasanya belum tentu benar. Biasanya ya, karena apa? Karena namanya restorasi itu menyeluruh ya, menyeluruh dalam arti tidak hanya bodi saja yang direstorasi. Dan restorasi itu juga bukan artinya bukan tambal sulam, tapi memperbaiki mobil secara prosedur dan menyeluruh ya. Nah, seperti unit Daihatsu TAF Rocky ini ya. Ini baru saja belum lama kita dapatkan dari seorang pembeli yang baru membelinya dari seorang katakanlah seorang penjual yang cukup punya nama. Nah, ini mesinnya udah kita overhaul, tenaganya sudah balik pulih karena pada saat pemasangan per klepnya juga pada terbalik ya. Kondisi dalam mesinnya juga sudah waktunya harus di overhaul, sudah banyak yang haus, seluruh selang-selangnya juga sudah haus, sudah tepok ya, cock drain dan segala sesuatunya udah rusak. Bisa teman-teman bor-bor standar bisa melihat video saya sebelumnya ya, tips untuk overhaul sebuah Daihatsu TAF. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bahwa restorasi itu menyeluruh, bukan hanya bodi saja dan bukan hanya mesin saja, bukan hanya kaki-kaki saja, tapi termasuk perangkat ini. Ini adalah transmisi ya, transmisi dan transfer case untuk sebuah Daihatsu TAF. Hal ini sangat penting ya, karena transmisi seringkali mengalami kebocoran ya, kemudian mengalami kerusakan akibat daripada kebocoran sehingga oli transmisi kosong. Nah, transmisi ini kita turunkan, kita ganti pelat kopling, dekrup, dek lahar dan pilot bearingnya ya. Dan di sini ada garpu kopling kalau kita menyebutnya ya. Nah, ini waktu mobil ini kita dapatkan ya, ini kondisinya sudah diakal-akalin. Tuh. Ini sebenarnya udah patah tapi dibaut. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang saya bilang, nah. Ini bukan restorasi. Ini namanya akal-akalan. Udah koplingnya kurang bagus, ininya garpu koplingnya diakal-akalin seperti ini. Nih, bor-bor bisa lihat ya. Ini cuma dibaut dan bautnya pun patah satu. Harusnya yang utuh seperti ini. Ya, itu udah patah, diakalin. Karena tidak mau ganti. Ya. Nah, ini perangkat transmisi dan transfer case. Packingnya harus kita ganti. Ya, ini packing kita ganti baru ya. Kita turunin, kita cuci bersih, kita lihat di mana kebocorannya. Dan jangan lupa ada tutup di sini. Nah, tutup abu ini. Nah, ini tutup bawah ya, bukan boot double 4x4 yang di atas ya. Ini seringkali tidak diganti. Tidak diganti, robek tidak diganti sehingga debu kotoran bisa masuk. Ini hal sepele ya, barang ini nggak mahal, murah, tapi biasanya malas diganti karena mereka kadang-kadang nggak ready stock. Jadi ini wajib ya diganti ya. Kemudian perhatikan packing-packingnya ya, bila mana perlu kita ganti packing-packingnya. Kemudian garpu ya, ini ya, ini garpu waspada juga. Kemudian dek lahar wajib ganti. Berikut plat kopling dan dekrup. Nah, ini yang kita bilang restorasi menyeluruh. Gearboxnya kita turunin, packing-packingnya, seal-sealnya kita akan ganti ya. Tutup ini apa nih mas namanya mas? Tutup abu. Tutup abu nih, ini wajib diganti.
Ya, ini transmisinya ini buat 4x4 nya. Tuh. Ya. Jadi jangan bilang restorasi, tapi intinya tong kosong nyaring bunyinya. Restorasi mobilnya akal-akalan semua. Nih contohnya ini. Nah, ini udah patah, dikasih baut. Dia harusnya jadi satu seperti ini. Nggak boleh udah patah diakalin. Ya. Nah, terus dalam urusan kopling, transmisi, jangan lupa, ini hal sepele ya. Kabel kopling ini sebaiknya kalau ini kita ganti ya. Kabel kopling kita ganti aja baru, karena barangnya nggak mahal ya kan, supaya kita pakainya jangka waktu panjang aman. Nah, terus jangan lupa pada saat nurunin ini, di sini ada bos, namanya bos apa ini mas namanya? Busing tongkat persneling namanya. Nah, ini wajib kita ganti, kalau nggak nanti koclak. Jadi untuk sebuah transmisi dan transfer case saja banyak pernak-pernik kecil-kecil yang harus kita wajib ganti. Nah, apakah bisa seorang yang menyebut full restorasi atau mobilnya sudah restorasi, antik, istimewa, original, apakah bisa memenuhi syarat memperhatikan mobil tua ini dengan segala kelebihan kekurangannya, kerusakannya diperbaiki? Karena suatu mobil ini kompleks, mulai dari mesin, kaki-kaki, ya kan, untuk transmisi, transfer case, gardan, kopel depan, kopel belakang, rem, segala macam. Nah ini, jadi saya harap Borbors Tanah Air juga bisa pintar memilah mobil yang benar-benar restorasi, penjual yang benar-benar amanah dan jujur, dan bedakan dengan penjual yang hanya bualan kata-kata. Oke Borbors Tanah Air, jangan tergiur dengan harga murah, akan tetapi kalian akan terus bolak-balik rajin ke bengkel untuk memperkaya mobil kalian. Lebih baik kalian cari betul-betul mobil yang sudah lulus spesifikasi, sudah betul-betul direstorasi. Oke, saya David Kamil pamit mundur, dan kita sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan tips and trik berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Daihatsu TAF di seluruh Nusantara. Sampai jumpa lagi.